mengasihi musuh kita. Ini mungkin sebuah tindakan yang mustahil terjadi atau mungkin susah untuk kita lakukan. Bisa mengasihi musuh kita. Kita mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sehari, 2 hari, 3 hari untuk bergumul bisa mengasihinya, atau sebulan, 2 bulan, atau mungkin sampai sekarang kita hidup, kita susah untuk mengasihi musuh kita. Tapi kita harus melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh. Kita bisa lihat dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan membacakannya di ayat yang 43 dan 44. Di ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Tuhan, pada waktu khotbahnya di bukit, Tuhan berkata kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, orang-orang Yahudi, sering mendengar sebuah perintah, kasihilah sesamamu manusia, tetapi bencilah musuhmu. Ya, ini sebuah perintah yang lazim didengarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka banyak disuruh oleh orang-orang Farisi, para orang ahli Taurat, dan orang-orang yang mempelajari tentang kitab. Di zaman itu banyak yang menyuruh, banyak yang memerintahkan, dan banyak yang mengabarkan tentang perintah ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi di sini Tuhan memberikan sebuah perintah baru. Tuhan memberikan sebuah khotbah baru, sebuah perintah yang menganjurkan, menyuruh, memerintah setiap orang untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi musuh. Ya, ini sebuah perintah yang susah untuk dilakukan. Oke, tapi perintah ini wajib untuk kita lakukan. Wajib bagi orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Wajib bagi setiap orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan sebagai Allah, yang percaya, yang mengaku sebagai Tuhan sebagai juru selamatnya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya pribadi, dan mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Allah dalam kehidupannya, dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Orang-orang ini wajib melakukan ini. Ini sebuah kewajiban, sebuah standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, ini perintah bagi kita, bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Tuhan memberikan perintah, kasihilah musuhmu. Tuhan lalu membandingkan tentang kasihilah musuhmu dengan penyertaan Bapa memberikan matahari bagi setiap orang. Ya, Tuhan menganalogikan ini. Bagaimana Bapa Allah memberikan matahari bagi setiap orang. Siapapun orangnya. Orang yang kita kasihi, Tuhan berikan matahari. Orang yang dibenci juga, yang kita benci, diberikan matahari. Ini sama perbandingannya. Sama, tidak berbeda satupun. Bahkan hujan pun setiap orang mendapatkannya. Ini adalah sebuah cerminan kasih yang Allah berikan kepada setiap orang. Wahyu umum yang disampaikan kepada Allah melalui matahari, hujan, bintang, dan udara, nafas, dan setiap alam semesta yang bisa kita nikmati, itu bisa dinikmati oleh semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Nah, ada standar juga bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Standarnya apa? Kita harus mengasihi sesama kita. Dan juga kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi musuh kita itu adalah sebuah bukti kasih Allah yang ada di dalam hati kita, untuk kita bisa menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Ya, kasihi musuhmu itu adalah standar tertinggi yang Tuhan berikan. Biarlah kita sempurna, menjadi seorang yang sempurna, sama seperti Tuhan yang sempurna. Maka dari itu, walaupun itu sangat susah untuk kita lakukan, tapi marilah kita belajar untuk mengasihi musuh kita, untuk memaafkan, mengasihinya, mendoakannya setiap hari, dan terus memberikan kasih kepada musuh kita. Biarlah musuh kita bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.